Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hadis wal 'Ashrun, hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu ramadana wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa ma'na haramtul haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqilan hillahu. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya sesungguhnya seorang laki-laki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia berkata, ara'aita ya Rasulullah, ara'aita, apakah engkau mengetahui wahai Rasulullah, idza shallaitul maktubat, apabila aku melaksanakan salat wajib, wa sumtu ramadhana, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, wa lam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun daripada sesuatu tersebut. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Qala na'am. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya. Rawahu Muslim. Wa ma'na haramtul haram ijtanabtuhu, dan adapun maknanya haramtul haram, aku mengharamkan yang haram. Ijtanabtuhu, yaitu aku menjauhi perkara yang haram. Wa ma'na ahlaltul halal, dan adapun maknanya aku menghalalkan yang halal. Fa'altuhu, aku mengerjakannya, mu'taqidan, dengan keyakinan, hillahu, kehalalannya tersebut. Jadi daripada sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau mengisahkan bahwasanya ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, ara'aita, wahai Rasulullah, apakah engkau mengetahui? Jadi laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau mengetahui bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika aku melaksanakan sholat dan juga aku berpuasa di bulan Ramadan, kemudian aku menghalalkan yang halal, kemudian aku mengharamkan yang haram, dan aku tidak akan menambah sedikit pun daripada perkara tersebut, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Kemudian Rasulullah menjawab, iya. Nah, jadi wa makna haramtul haram, jadi di sini yaitu tentunya sholat itu adalah perkara yang paling pertama akan dihisab. Jadi sholat itu adalah indikator ibadah yang paling penting. Wasumtu Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Puasa itu yang menilai, puasa Ramadan itu yang menilainya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlaltul halal, dan juga aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Nah, di sini sama seperti hadis kemarin, bahwasanya barang siapa yang bisa istiqomah menjaga daripada apa yang telah Allah perintahkan dan Allah larang,
Itu barang siapa yang bisa menjaganya, maka Allah akan menjanjikan surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di situ sama seperti halnya yang kemarin hadis tentang istiqomah. Jadi orang yang melakukan sholat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh wa akhlatul hal, dan juga orang yang bisa menjaga diri daripada bisa melaksanakan suatu perkara yang halal dan juga mengharamkan perkara yang haram, maka Allah akan menjanjikan surga kepada orang tersebut. Allahu ara'aita ila akhirih, maknahu akhbirni. Jadi ara'aita itu bertanyanya supaya Rasulullah mengabarkan kepada dirinya, mengabarkan kepada rajul tersebut, kepada seorang laki-laki tersebut, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku. Allahu ahlaltul halal, sini dijelaskan ai i'tiqadtuhu halalan wa fa'altu minhul wajibat. Jadi beriktikad, berkeyakinan terhadap sesuatu yang halal, juga mengerjakan daripada apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu haramtul haram, dan juga ai i'taqadtuhu haraman wa lam af'alhu. Jadi aku meyakini kepada sesuatu perkara yang haram itu bahwasanya hal tersebut haram. Walam af'alu, dan juga aku tidak melakukan perbuatan haram tersebut. Seperti halnya di dalam Al-Qur'an, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah wal mawqudah ila akhirih. Jadi sudah jelas dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya yang halal itu sudah jelas kehalalannya, dan juga yang haram itu sudah jelas keharamannya. Maka kalau misalkan kita masih meragukan tentang halal dan haram, itu seperti halnya kita orang yang tidak belajar. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah dengan sangat jelas dan sangat rinci di dalam Al-Qur'annya, itu bahwasanya yang halal itu sudah ada bagiannya, yang haram sudah ada bagiannya. Maka apabila kita bisa menjaga perkara tersebut, maka Allah menjanjikan surga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis salis wal ashrun, hadis ke-23. An Abi Malik al Haris ibni Asim al Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Adapun kebersihan atau suci itu sebagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ay hadza al-lafzu wahdahu aw hadhil kalimatu wahha wa qila al-muradul Fatihah. Jadi bacaan alhamdulillah itu bisa memberatkan timbangan kebaikan. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan juga bacaan subhanallah walhamdulillah itu tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardh. Jadi beratnya timbangan bacaan subhanallah walhamdulillah itu sama seperti halnya
kelak di akhirat itu seperti halnya bumi beserta langit ditimbang di bagian yang baiknya. Wassalatu nurun, dan adapun salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu burhan. Burhan itu ayya hujjatun wa dalilun, hujjah atau dalil ala imanil mutasaddiq. Jadi penjelas bagi keimanan orang yang bersedekah. Li'annal munafiq yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha. Jadi orang munafik itu tidak percaya terhadap hikmah daripada sedekah. Wasabru, dan adapun sabar diyaun, wa makna kaunuhu diyaun ay sahibun. Jadi sabar adalah sahibuhu, la yuzalu mustadian binuril haqqi. Jadi teman daripada cahaya tersebut. Wal Qur'anu hujjatun, jadi Al-Quran itu adalah hujjah. Laka au alaika, bagi dirimu atau atasmu. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi hujjah kebaikan, dan juga bisa menjadi hujjah kemadharatan. Jadi makanya kebanyakan orang-orang yang menghafal Quran itu salah niat sedikit, Al-Quran itu bisa menjadi celaka bagi dirinya. Makanya kalau yang belajar Al-Quran, apalagi orang yang sudah terjun di dalam Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu kalau misalkan lupa sedikit, itu hukumnya dosa besar. Makanya Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang baik atau bisa menjadi hujjah kepada kemadharatan. Jadi makanya hati-hati kalau misalkan bagi orang yang sudah menghafal Al-Quran. Makanya kalau orang yang hafal Al-Quran itu benar-benar dijaganya, harus jangan sampai ya melakukan maksiat sedikit pun. Karena apa? Ahlul Quran ahlullah. Karena Allah sendiri yang sudah menjelaskan bahwasanya ahlinya Al-Quran itu orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang hafid, hufal, itu adalah bagian daripada keluarganya Allah. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsuhu famu'tikuha aw mubikuha. Allah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman fasirul ghazali fasirul ghazali. Jadi penafsiran daripada Imam Ghazali, at-tuhuru bi taharatil qalbi minal ghilli wal hasadi wal haqdi wa sairi amradil qalbi. Jadi tuhur atau kesucian itu bisa termasuk daripada syatrul iman. Sebagian daripada iman itu yang dimaksud tidak hanya kebersihan dari segi ibadah zahiriyah kita, tetapi bitaharatil qalbi, kebersihan daripada hati kita. Bersih dari apa? Minal ghilli wal hasadi, dari hasud, wal haqdi wasairi amradil qalbi, dari seluruh penyakit-penyakit hati. Wadzalika annal imani kamilun, annal imanil kamil innama yutimmu bidzalika. Jadi sesungguhnya iman yang sempurna itu yaitu apabila telah sempurna kesucian hatinya. Jadi seberapapun hati kita kotor, apabila dibacakan istighfar terus, dibacakan sholawat, dibacakan bacaan-bacaan yang baik, itu insya Allah akan bisa sampai kepada imanul kamil, kepada iman yang sempurna.
Faman ata bisyahadataini hasolalahu syatru. Ya, barang siapa yang datang bisyahadataini dengan dua kalimat syahadat, hasolalahu syatru. Jadi ini bagi orang yang baru masuk Islam, atau bisa juga bagi orang Islam yang apabila setiap waktunya dia membaca syahadat karena kemaksiatan yang telah ia lakukan. Jadi istilahnya dia merasa bahwasanya saya melakukan maksiat ini, saya takut gara-gara maksiat kecil iman saya jadi rusak. Akhirnya dia bersyahadat lagi bersyahadat. Makanya seperti halnya yang namanya maksiat itu, kita berpikir bahwasanya besok makan sama apa, kita berpikir ngeluh kayak gimana tentang rizki ataupun tentang kesehatan, saya besok takut sakit. Nah, itu sama saja kita tidak percaya kepada Allah, kita tidak mengimani daripada rukun iman yang pertama. Faman ata bisyahadataini, apabila kita terus bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, hasolalahu syatru, maka ia akan hasil daripada syahadat tersebut hasil imanul kamil, iman yang sempurna. Wa man tahara qalbuhu min baqiyatil amrodi kamala imanuhu. Barang siapa yang bersih hatinya daripada sisa-sisa penyakit hati, kamala imanuhu, maka sempurnalah iman seseorang tersebut. Wa man lam yutahhir wa man lam yathhar qalbuhu naqasa imanuhu. Barang siapa yang bermaksiat hatinya, maka imannya sedang turun. Seperti halnya yang sering dijelaskan sama Gus Wahid di dalam kitab Tajul Arus itu, apabila kita terkena najis zahirnya, maka dibersihkan dengan mandi wajib. Jadi apabila hati kita yang bermaksiat, hati kita melakukan kemaksiatan dengan sifat hasud, dengki, iri terhadap orang lain, maka dibersihkannya dengan istighfar. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh guru kita semua, Gus Wahid. Qala ba'duhum wa man tahara qalbuhu wa tawadda'u wa ghtashilu faqad dakhala as-salatu bit-taharataini jami'an wa man dakhala fi sholati bi-taharatil a'dha'i khassatan. Jadi wa man tahara qalbuhu, barang siapa yang bersih hatinya, suci hatinya, watawaddoa, kemudian dia berwudu, waqtisala, kemudian dia mandi, faqad dakhala sholat, maka sesungguhnya sudah masuk waktu sholat, bitaharataini, dengan dua taharah tersebut. Jadi taharah suci daripada hatinya, juga suci jasmaninya. Jami'an wa man dakhala fi sholati bi taharatil a'dha'i khassatan faqad dakhala bi ihda taharataini. Barang siapa yang masuk waktu sholat kemudian ia bersuci hanya dengan jasmaninya saja, khassah, faqad dakhala bi ihda taharataini, maka sesungguhnya ia sudah bersih daripada suci salah satu daripada kedua suci tersebut. Wallahu ta'ala la yanzuru illa ila taharatil qalbi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kecuali kepada taharatil qalbi. Jadi sebelum sholat itu hendaknya kita itu mensucikan diri daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita terlebih dahulu. Hilangkan rasa dengki, hilangkan rasa iri, hasud, dendam terhadap orang lain. Karena apa? Kita akan menghadap kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru kita toharoh secara jasmani, yaitu dengan berwudu atau mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Nah, di sini sudah jelas. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap rupamu, tidak melihat terhadap bentukmu, tetapi Allah melihat daripada hatimu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi ma bainas samai wal ard. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang tadi itu baru sekedar menjelaskan tentang taharah, tentang suci. Insyaallah minggu depan dilanjutkan penjelasan tentang kita membaca alhamdulillah serta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar serta yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwa limuttahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farli alal muslimin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka